Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kami akan mempresentasikan kerangka acuan analisis dampak lingkungan atau bisa disingkat KA Andal dengan studi kasus pembangunan kompleks perindustrian X di Rungkut, Kota Surabaya. Kerangka acuan ini disusun oleh saya Muhammad Algaf sebagai koordinator dan tenaga ahli bidang planologi dan anggota saya yaitu yang pertama Dilara Mayanti sebagai tenaga ahli hidrologi, yang kedua Andre Prasetyo sebagai tenaga ahli bidang geologi, yang ketiga Umi Hafilda Salama sebagai tenaga ahli bidang kesehatan masyarakat, yang keempat Fauzan Hafid Al-Jufri sebagai tenaga ahli bidang biologi, yang kelima Anastasia Adelia Putri Wicaksono sebagai tenaga ahli bidang transportasi, yang keenam Evi Wahyu Ardi sebagai tenaga ahli bidang sosial, ekonomi, dan budaya, yang ketujuh Imam Fuadi sebagai tenaga ahli bidang fisika dan kimia. Lanjut. Latar belakang dari penyusunan KA Andal ini yaitu Surabaya memegang peranan penting dalam pertumbuhan perekonomian di kawasan sekitarnya. Oleh karena itu, dibutuhkan peningkatan pembangunan serta sarana terkait industri di Surabaya. Salah satunya yaitu pembangunan kompleks perindustrian. Namun, pembangunan tersebut pasti menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Maka pembangunan tersebut wajib memiliki AMDAL yang mengacu pada peraturan yang berlaku. Hal ini agar rencana pembangunan dapat lebih terstruktur dan efisien. Lanjut. Pada KA Andal ini terdiri dari beberapa komponen, diantaranya yang pertama komponen planologi. Komponen planologi ini terdiri dari lokasi kegiatan dan data perencanaan. Yang pertama lokasi kegiatan. Secara administrasi, kompleks pembangunan industri X ini berada di Kecamatan Rungkut, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, dengan batas-batas administrasi sebagai berikut. Di sebelah utara ada Kelurahan Tenggilis, di sebelah timur ada Kelurahan Kalirungkut dan Kelurahan Kalirungkut Tengah, yang sebelah barat ada Kelurahan Kutisari, dan di sebelah selatan ada Kelurahan Brebek. Data perencanaan dari pembangunan kompleks industri X ini yaitu memakai lahan seluas 245 hektar di mana statusnya dimiliki utuh 100% oleh kompleks perindustrian X. Sedangkan lokasi rencana kegiatan dilihat dari peraturan daerah tentang perencanaan tata ruang wilayah yang ada, yaitu Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 12 Tahun 2014 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW Kota Surabaya tahun 2014 sampai 2034, termasuk dalam pasal 52 ayat 1 yang menyebutkan bahwa kawasan peruntukan industri sebagaimana dimaksud dalam pasal 48 ayat 2 huruf D dikembangkan berdasarkan jenis pengembangan meliputi kawasan industri dan kawasan peruntukan industri. Next. Yang kedua ada komponen geofisik dan kimia. Keadaan iklim sekitar wilayah pembangunan kompleks perindustrian digambarkan dengan suhu, curah hujan, kecepatan angin, arah angin, dan kelembapan udara. Data-data ini diperoleh dari BMKG Kota Surabaya, di mana data dianggap representatif wilayah pembangunan. Data tersebut adalah yang pertama, suhu udara. Suhu udara maksimum terjadi pada bulan Oktober tahun 2008 sebesar 36,7 derajat Celcius, dan suhu udara minimum terjadi pada bulan Agustus tahun 2013 sebesar 19,7 derajat Celcius. Next. Yang kedua, kecepatan angin. Kecepatan angin rata-rata berkisar 5,5 sampai 7,1 knots dan kecepatan angin maksimum berkisar 8,5 sampai 12,5 knots. Yang ketiga, arah angin. Pada kecepatan angin maksimal, rata-rata angin berhembus ke arah timur. Yang keempat, kelembapan udara. Kelembapan udara maksimum yaitu 92%, yang mayoritas terjadi pada bulan Januari, dan kelembapan minimum terjadi hanya bulan September dengan tingkat kelembapan 47%. Yang kelima, kualitas udara ambien. Kualitas udara didapat berdasarkan survei yang telah dilakukan pada 5 titik berbeda selama 1 jam. Hasilnya, parameter yang diuji yaitu SO2, CO, NO2, O3, HC, PB, dan dashfall masih memenuhi baku mutu. Dampak potensial yang mungkin terjadi yaitu 1. Penurunan kualitas udara ambien dapat terjadi saat pengoperasian kompleks industri, persiapan lahan, dan mobilisasi serta konstruksi bangunan. Yang kedua, kebisingan dapat terjadi saat
saat pengoperasian kompleks industri, mobilisasi, serta konstruksi bangunan. Next. Selanjutnya adalah komponen geologi. Komponen geologi terbagi atas 3. Yang pertama adalah ketinggian tanah. Lokasi rencana kegiatan berada pada ketinggian 6 meter dari permukaan laut. Di sekitar lokasi kegiatan mempunyai tingkat ketinggian 5-7 meter. Hal tersebut menunjukkan bahwa tidak ada perbedaan yang signifikan antara lokasi kegiatan dengan lokasi sekitarnya. Yang kedua adalah kelerengan tanah. Kemiringan lereng di kota Surabaya dikategorikan menjadi 2, yaitu datar yang mencapai 0,8% dan landai 8-15%. Secara umum, kota Surabaya didominasi kelas kemiringan lereng datar, yaitu 0,8%, 0 sampai dengan 8%, sebesar 79%, dan 21% dengan kelas kemiringan lereng landai, yaitu 8 sampai dengan 15% dari total luasan wilayah Surabaya. Pada lokasi rencana kegiatan memiliki kelerengan tanah 0,8%. Next. 3. Jenis tanah. Jenis tanah di wilayah kota Surabaya terdiri dari 5 macam. Yang pertama, tanah bukan abu vulkanik. Yang kedua, aluvial. Yang ketiga, endapan pasir lumpur. Yang keempat, endapan lumpur. Dan kelima, endapan pasir. Jenis tanah yang paling banyak ditemukan adalah aluvial. Tanah aluvial merupakan tanah yang terbentuk dari lumpur sungai yang mengendap di daratan rendah, yang memiliki sifat tanah yang subur dan cocok untuk lahan pertanian. Jenis tanah ini terdapat di 15 kecamatan yang tersebar di wilayah Surabaya Pusat, Utara, Selatan, Timur, dan Barat. Jenis tanah yang ada di lokasi rencana kegiatan adalah jenis tanah endapan lumpur. Selanjutnya ada komponen transportasi. 1. Prasarana transportasi existing. Tata guna lahan di sekitar lokasi kegiatan didominasi oleh pemukiman, aktivitas persawahan, dan perkebunan, sedangkan penggunaan lahannya relatif beragam. Hambatan samping lebih diakibatkan oleh keluar masuk kawasan pendidikan dan aktivitas pekerja karyawan sehingga di titik depan lokasi dikategorikan medium. Hambatan samping tersebut terjadi di pagi dan sore hari sekitar pukul 7 hingga 8 pagi dan 4 sore hingga 5 sore, karena pada jam tersebut akan berbaur antara angkutan umum maupun kendaraan dari karyawan. Yang kedua, kondisi lalu lintas. Kapasitas ruas jalan, yaitu ada 3 ruas jalan. Ruas jalan Jemur Andayani yang memiliki tipe 2 lajur satu arah dengan lebar 6 meter tiap jalur. Lalu ada Jalan Raya Kalirungkut, memiliki 2 jalur 2 arah, tanpa dipisahkan median, seluas kurang lebih 6 meter, dan tidak tersedia bahu jalan. Selanjutnya ada Jalan Berbak memiliki 1 lajur dan 2 jalur dengan lebar jalan yaitu 6 meter dan tidak tersedia bahu jalan. Kemudian ada volume lalu lintas. Volume lalu lintas tertinggi pada ruas Jalan Jemur Andayani terjadi di hari Minggu pagi dengan volume sebesar 1074 SMP per jam. Sedangkan pada hari Senin puncaknya di sore hari sebesar 1046 SMP per jam. Volume lalu lintas tertinggi pada ruas Jalan Kalirungkut terjadi di hari Minggu pagi dengan volume sebesar 940,35 SMP per jam. Sedangkan pada hari Senin puncaknya di sore hari sebesar 851,2 SMP per jam. Volume lalu lintas tertinggi pada ruas Jalan Berbak terjadi di hari Senin sore dengan volume sebesar 862,05 SMP per jam, sedangkan pada hari Minggu puncaknya di sore hari sebesar 743,85 SMP per jam. Yang ketiga ada sistem pengaturan lalu lintas. Sistem peraturan lalu lintas pada sekitar wilayah studi sebagian besar didominasi arah terpisah dan sudah bagus. Namun, menurut survei di lapangan masih ada pelanggaran yang terjadi antara lain berkendara berlawanan arah, menerobos lampu merah, dan lain-lain. Selanjutnya ada sistem jaringan jalan. Jaringan jalan sekitar didominasi oleh jaringan jalan kolektor dan lokal. Yang kelima, sarana pejalan kaki. Ditinjau dari fungsi bangunan, di mana dengan dioperasikannya rencana kegiatan tersebut yang akan banyak dijumpai pejalan kaki, maka perlu adanya trotoar. Yang keenam, rambu lalu lintas. Rambu yang ada di sekitar wilayah studi adalah rambu larangan parkir dan rambu petunjuk mengikuti jalur yang wajib dilewati. Terakhir, ada tingkat pelayanan di lokasi kritis. Kondisi puncak jam sibuk pada hari libur maupun hari kerja di Jalan Jemur Andayani, nilai V persinya adalah 0,04, dikategorikan arus bebas dengan kecepatan tinggi. Yang kedua, kondisi puncak jam sibuk pada hari libur maupun hari kerja di Jalan Kalirungkut, nilai V persi rata-ratanya adalah 0,3, dikategorikan arus stabil. Tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Yang terakhir, kondisi puncak jam sibuk pada hari libur maupun hari kerja di Jalan Berbak. Nilai V persi rata-ratanya adalah 0,3, dikategorikan arus stabil. Tetapi kecepatan operasi mulai dibatasi oleh kondisi lalu lintas, pengemudi memiliki kebebasan yang cukup untuk memilih kecepatan. Selanjutnya yaitu
komponen sosial, ekonomi, dan budaya. Yang pertama ada komposisi penduduk berdasarkan umur. Komposisi penduduk di Kecamatan Rungkut dalam angka tahun 2017 sebagian besar merupakan kelompok penduduk umur produktif 52% dan sisanya merupakan kelompok penduduk umur tidak produktif 48%. Yang kedua ada komposisi penduduk berdasarkan tingkat pendidikan. Menurut data Kecamatan Rungkut tahun 2016, tingkat pendidikan formal penduduk Kecamatan Rungkut sebagian besar berpendidikan SMA. Yang ketiga ada komposisi penduduk berdasarkan jenis pekerjaan. Jenis pekerjaan di wilayah ini sebagian besar adalah di sektor swasta dan PNS sebanyak 30% di Kecamatan Rungkut. Yang keempat ada kondisi ekonomi. Perkembangan ekonomi khususnya pada aspek perdagangan dapat dilihat dari banyaknya perusahaan dan juga banyaknya surat izin usaha perdagangan. Keadaan ini menunjukkan bahwa kegiatan ekonomi di wilayah kegiatan cukup maju. Yang terakhir ada budaya. Surabaya merupakan kota multi-etnis yang kaya budaya. Kehidupan berkesenian di kota Surabaya tumbuh dengan baik. Kesenian tradisional dan modern saling melengkapi membentuk keragaman kesenian Surabaya. Selanjutnya, komponen kesehatan masyarakat. Pada aspek kesehatan masyarakat, hal-hal yang dikaji seperti gambaran pola penyakit utama di lokasi proyek, kondisi sanitasi jumlah pelayanan kesehatan, serta status gizi masyarakat yang diperoleh dari puskesmas setempat, yaitu Puskesmas Kecamatan Rungkut. Yang pertama, rumah sehat. Merupakan rumah tinggal yang memiliki syarat kesehatan, seperti memiliki jamban sehat, tempat pembuangan sampah, sarana air bersih, dan lain-lain. Sebanyak 79.896 rumah di Rungkut dilakukan pembinaan dengan hasil 100% kategori memenuhi syarat. Yang kedua, sarana akses air bersih. Sumber air bersih yang ada di Kecamatan Rungkut dan umumnya di Kota Surabaya menggunakan PDAM dan sumur bor. Pada tahun 2017, menurut data laporan IKPLHD Kota Surabaya, pengguna air PDAM sebanyak 319.710 orang dan jumlah pengguna sumur bor sebanyak 200 orang. Sedangkan jumlah sarana yang disediakan pemerintah 79.928 PDAM dan 50 sumur bor. Yang ketiga, akses terhadap fasilitas sanitasi yang layak. Maksud dari sanitasi yang layak yaitu jamban dengan kategori jamban sehat. Yang keempat, fasilitas dan tenaga kerja kesehatan. Demi kelancaran kegiatan sehari-hari, Puskesmas Rungkut terdapat 4 orang dokter umum, 2 orang dokter gigi, 1 orang apoteker, 2 orang sarjana kesehatan masyarakat, 4 orang perawat, 6 orang perawat ahli media, 3 orang perawat gigi, 6 orang bidan, 1 orang asisten apoteker, 2 orang sanitarian, 2 petugas gizi, dan 2 analis. Fasilitas kesehatan yang ada di wilayah studi meliputi puskesmas yang bisa dijangkau oleh masyarakat dari segi biaya dan jarak. Yang kelima, status gizi balita. Jumlah balita yang ada di Puskesmas Rungkut tahun 2017 sebanyak 11.978 Rungkut. Namun hanya ada 86% dari jumlah balita yang melakukan posyandu. Berdasarkan hasil penimbangan, sebanyak 20 balita kelebihan berat badan, 11.133 berada di garis normal, dan 83 balita berada di bawah garis merah atau BGM. Jenis penyakit menular yang ada di wilayah kerja Puskesmas Rungkut tahun 2017 adalah TB paru, pneumonia, HIV, AIDS, IMS, diare, kusta, dan DPD. Namun, penyakit tertinggi ada di diare dan pneumonia dengan 546 dan 487 orang yang terkena penyakit tersebut. Dampak potensial dari aspek kesehatan yaitu sanitasi dan kesehatan lingkungan, tingkat kesehatan masyarakat, dan risiko kecelakaan kerja. Selanjutnya, komponen biologi. Kompleks industri X dibangun di atas rawa dan lahan persawahan. Untuk komponen biologi terdiri dari fauna darat, ada kupu-kupu, lalu fauna air, ada kadal kodok, cacing, trinil pantai, lalu flora darat, ada alang-alang dan rumput gajah. Selanjutnya flora air berupa enceng gondok dan kangkung air.
Dampak potensial dari komponen biologi ialah terganggunya ekosistem rawa, namun tidak ada binatang yang tergolong dilindungi. Lalu untuk selanjutnya adalah komponen hidrologi. Komponen hidrologi yang pertama adalah kualitas air permukaan. Kualitas air permukaan dari PT tersebut dibuang ke sungai, tepatnya adalah Sungai Wonokromo Jakir. Sungai Wonokromo Jakir merupakan sungai yang berbatasan dengan lokasi proyek di sebelah utara. Sungai Wonokromo tersebut menjadi zona lingkup awal studi KA AMDAL ini. Kondisi Sungai Wonokromo ini sangat penting karena badan air tersebut akan digunakan sebagai lokasi penerima saluran drainase sekunder dari rencana kegiatan. Lalu untuk data sampling kualitas permukaan dianalisis dengan menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya Nomor 2 Tahun 2004 tentang pengolahan kualitas air dan pengendalian pencemaran air kelas 3. Parameter yang diuji di situ ada TDS, TSS, pH, DO, COD, NO, deterjen, fecal coliform, dan total coliform. Di mana di situ di mana kualitas air tersebut diuji untuk kelayakan pembuangan dari PTX yang akan dibangun di Rungkut. Next. Selanjutnya ada genangan banjir. Berdasarkan hasil konstitusi publik dan wawancara dengan masyarakat sekitar menunjukkan bahwa di sekitar lokasi kegiatan merupakan daerah yang sangat rawan terkena banjir. Hal tersebut dimungkinkan karena kapasitas saluran penampung drainase yang ada di sekitar lokasi rencana kegiatan tidak mampu untuk menampung debit limpasan. Selain itu, daerah lokasi rencana kegiatan termasuk dalam daerah tergenang. Faktor yang mempengaruhi dari genangan banjir itu sendiri adalah intensitas curah hujan, di mana intensitas curah hujan tersebut diambil dari stasiun hujan di Juanda karena dekat dengan lokasi. Untuk intensitas hujan yang paling tinggi terjadi pada bulan Januari dan Februari, sehingga PTX bisa memperkirakan apa yang dilakukan jika terjadi banjir pada bulan Januari hingga Februari. Next. Terima kasih, sekian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.